Hai semuanya, Hai. welcome to our YouTube channel di Kejar Family. Yeay, akhirnya. Oke, sekarang langsung aja kita ini masuk ke podcast, ya kan? Podcast kita yang pertama, mengejar episode pertama. Ya, kita memang konsepnya di konten ini bukan hanya berbicara tentang kehidupan kami, tapi ada satu konten lagi yang topiknya mengejar. Artinya topik-topik yang kita akan bawa ini adalah topik-topik bagaimana pertumbuhan kita sebagai keluarga, sebagai pribadi itu bertumbuh dalam firman Tuhan dan bagaimana pertumbuhan kita akan pengenalan dengan Tuhan itu sendiri gitu. Di episode pertama ini, ya kan, bisa dilihat di Instagram kita berdua, namanya Fajar Kezia underscore. Itu ada topik-topiknya yang bakalan kita bahas gitu kan. Kalau kemarin kita udah perkenalan, sekarang ini kita mau bahas tentang apa nih? Tentang pelayanan yang terpenting adalah pelayanan dalam keluarga. Saya ulang ya, pelayanan yang terpenting adalah pelayanan dalam keluarga. Itu akan terlihat, nanti kita akan tampilkan apa sih namanya, Ya, screenshot. screenshotnya gitu dari Instagram kita Fajar Kezia underscore. Oke. Ini aku bacain dulu ya apa yang aku tulis di Instagram aku, di Instagram kita, tentang pelayanan dalam keluarga. Ini aku bacain ya. Bukan nggak penting pelayanan keluar, tapi kalau keluarga sendiri nggak dilayanin, gimana mau ngelayanin yang lain? Pernah dengar ada hamba Tuhan yang bilang, jadi pendeta bisa digantiin sama siapa aja. Tapi jadi seorang ayah buat anak-anak kita dan jadi suami atau istri dari pasangan kita, nggak ada yang bisa menggantikan. Iya. Dan kenapa kita tergerak untuk membawakan topik ini, pelayanan yang terpenting adalah pelayanan dalam keluarga, karena masa-masa seperti sekarang ini gitu ya, di mana kita disibukkan dengan yang namanya work from home. Di situ kan pasti kita juga banyak meluangkan waktu dengan anak-anak kita. Artinya kita bekerja di rumah, kita melihat Ya, anak-anak kita setiap hari, setiap saat, kita bersama dengan istri kita setiap saat gitu ya, kita bersama dengan suami kita setiap saat juga itu di rumah, walaupun memang ada waktu-waktu tertentu kita bekerja. Tapi eh, di masa-masa seperti ini juga kita juga dalam gereja kita khususnya gitu ada topik dalam satu bulan ini adalah Spirit Lead Family. Artinya bagaimana Roh Tuhan lead itu memimpin mimpin. kehidupan dalam keluarga kita. Jadi saya juga pernah baca dalam satu postingan teman saya, Pastor Christopher Tapiheru. Beliau ada memposting suatu caption dari sebuah buku yang ditulis oleh Barnabas Piper yang judulnya The Pastor Kid. Captionnya begini, your children will spit on your pastoring if they miss out on your fathering. Artinya bahasa Indonesianya, anak-anak Anda, mohon maaf dengan kata vulgarnya, akan meludahi penggembalaan Anda jika mereka kehilangan sosok seorang ayah dalam kehidupan mereka. Artinya eh, kita mungkin tanpa kita sadari dengan pelayanan, dengan pekerjaan itu menyita waktu yang kita sering melupakan keluarga kita gitu. Bahkan kita dalam bahasa lainnya mungkin melalaikan hubungan antara anak dengan ayah, hubungan antara suami dengan istri, dengan alasan pelayanan, dengan alasan pekerjaan. Tapi di buku ini bahwa dengan jelas dan sangat tegas bahwa dibilang anak-anak Anda akan meludahi, dengan kasarnya ya, maaf dengan kata kasar, adalah meludahi penggembalaan Anda karena dia tidak melihat seorang sosok figur ayah dalam kehidupan mereka, tidak melihat kedekatan antara ayah dengan anak-anaknya, bukan antara suami dengan istrinya, karena alasan pelayanan dan pekerjaan. Betul sekali bahwa kalau keluarga adalah harta terpenting yang dititipkan Tuhan untuk kita jaga dan bahagiakan anak kita, istri kita,
Itu semua adalah harta yang terpenting yang Tuhan titipkan bagi kita. Tapi kalau keluarga kita saja berantakan, bagaimana mungkin kita bisa membawa banyak orang pada Tuhan? Bagaimana mungkin pelayanan kita bisa berdampak bagi banyak orang? Oke, ini apa namanya, pengalaman aja ya, pengalaman pribadi aja. Itu apa namanya, waktu dulu tuh aku tuh orang yang agak-agak suka protes. Sebenarnya protesnya bukan protes yang kayak gimana gitu, tapi ketika ketika sudah dalam tanda petik melewati batas gitu, yang aku merasa kok sepertinya prioritasnya udah salah ya gitu. Itu aku adalah orang yang cukup beberapa kali ngomong ke dia gitu, kenapa sih harus begini, kenapa sih harus begitu, kenapa sih harus dari minggu sampai minggu ngurusin itu, kenapa sih harus, jadi banyak hal gitu yang aku cukup apa namanya, tegur ya, tegur, dan aku Ingatkan. ya ingatkan, dan aku selalu bertanya gitu, kenapa harus begini, kenapa harus begitu. Em, Kan kamu punya keluarga, itu ya yang sering aku omongin kan gitu, kan kamu punya keluarga gitu, keluarga kamu juga perlu perhatian kamu gitu kan. Dan apa Masa-masa namanya, dulu banyak pelayanan terus ya dari iya, hari. jadi dari wah pokoknya ada aja udah di jadwalnya, hari Selasa ini doa, ini hari Rabu ini belajar, ini hari Kamis doa, ini lagi hari Jumat doa lagi, hari Sabtu latihan dan Minggu doa lagi, pelayanan. hari Minggu pelayanan, Senin libur pastinya seperti gereja libur kan, Tapi ada pekerjaan. ada kerjaan, terus hari Selasa ulang lagi seperti itu. Jadi kayak kenapa gitu, maksudnya ya kan kamu punya keluarga gitu, dan orang-orang di situ juga punya keluarga loh gitu kan, kenapa sih harus seperti itu, toh Tuhan juga nggak, ya Tuhan kan emang seneng gitu ketika anak-anaknya melayani Tuhan gitu, tapi Tuhan kan nggak pernah nanya, yuk coba tulisin kamu pernah pelayanan, ikut program apa aja, kamu pernah jadi apa aja, pernah jadi sekretaris, pernah jadi seksi ini seksi ini, terus udah gitu dibandingkan sama orang, aduh aku pelayanan yang memang di belakang mimbar yang ini segala macam, tapi ya itu aja aku lakuin. Emang ada, Tuhan kan nggak milih-milih pelayanan-pelayanan apa aja dan dihitung, oh ini banyakan yang ini nih, ini banyakan ini. Jadi buat aku kenapa sih harus seperti itu sih yang waktu itu kenapa aku tulis postingan ini. Dan aku juga puji Tuhannya gitu, aku mendapatkan juga orang-orang yang ternyata punya pikiran yang sama gitu, aku punya em, apa namanya, look up ya ke, misalnya kayak ke Pastor Christopher tadi yang dibilang gitu, ketika dia sungguh sangat melayani keluarganya terlebih dahulu, tapi dia juga melayani keluar juga luar biasa. Ya. Seperti itu. Iya, seringkali juga pada saat apalagi topik-topik bulan ini gitu ya di gereja kita yang tadi saya sebutkan ada Spirit Lead Family, itu ada banyak pertanyaan dari jemaat-jemaat juga pada saat ada sesi FNQ gitu ya, Q&A, sorry, Q&A. Di situ banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang ternyata dalam satu keluarga itu terlihat memang keluarga itu melayani Tuhan. Keluarga itu di luar dilihat orang pelayanan yang luar biasa, tapi hubungan antar mereka pribadi, antara anggota keluarga itu tidak ada, Dekat ya, tidak ada dekat, kedekatan. dan bahkan mengalami keretakan gitu. Ada yang kecewa terhadap ayahnya, ada yang kecewa terhadap suaminya, ada istri yang berselingkuh. Jadi itu semua yang membuat kami tergerak pada hari ini untuk berbagi apa yang mungkin Tuhan taruh dalam hati kita dan apa yang sudah kami alami. Kami bukan berarti kami sudah hebat, kami Masih sudah, belajar. ya kami masih belajar. Kami juga bukan berarti kami sudah benar gitu ya. Tapi eh, Tuhan gerakan supaya ada beberapa poin yang mau kita bagikan, dan ini supaya menjadi berkat juga bagi kita bersama-sama, bagi kami juga bagi teman-teman sekalian yang menonton tayangan ini. Karena itu penting sekali untuk kita menyeimbangkan antara keluarga, pekerjaan ataupun pelayanan. Itu adalah hal yang penting dan terutama gitu. Tidak bisa kita misahkan satu dengan yang lain. Ada 6 hal yang bisa kita lakukan yang untuk menyeimbangkan kehidupan kita, kehidupan pekerjaan, kehidupan pelayanan, dan kehidupan keluarga kita sendiri. Yang pertama adalah, yang saya catat adalah saat kita bangun pagi,
kita utamakan keluarga kita terlebih dahulu sebelum kita melakukan urusan-urusan kita yang lain. Eh, Misalnya sebagai contohnya adalah bahwa salah satu kunci bukan salah satu kunci untuk menyimbangkan kehidupan keluarga, pekerjaan dan pelayanan adalah memulai hari bersama dengan keluarga. Artinya adalah mengutamakan keluarga kita dahulu pada saat bangun pagi, baru kemudian kita memikirkan urusan-urusan yang lain, memikirkan pekerjaan kita, memikirkan urusan pelayanan kita. Satu hal yang mengenai ini saat bangun pagi kita mengutamakan keluarga kita, saya saat ini masih belajar juga bahwa setiap bangun pagi, mungkin kadang-kadang anak-anak dan istri saya sudah bangun pagi lebih dulu gitu. Tapi begitu saya bangun pagi, saya melihat anak dan istri saya, yang saya lakukan pertama kali adalah meluk mereka. Mereka datang kepada saya dan bilang, papa sudah bangun. Oh iya, mari sini. Papa peluk dulu salah satu, papa peluk yang paling tua, kemudian papa peluk saya peluk dengan yang anak yang kedua. Saya bilang, papa sayang kamu, I love you, selamat pagi. Istri juga begitu. Itu yang saya coba bangun kebiasaan seperti itu. Mungkin istri juga Ya, bisa tambahkan. ya misalnya kayak kalau aku kan sebagai istri, sebagai ibu ya kan. Jadi ya paling yang paling pertama aku lakukan kan pasti bangun misalkan berdoa, bersyukur segala macam. Setelah itu karena kita lagi juga nggak ada mbak ya di rumah, jadi em, aku memprioritaskan anak-anakku dulu gitu. Jadi aku harus misalkan masakin anak-anak dulu, atau apa yang sarapan, bikinin roti atau bikinin apapun untuk kebutuhan mereka. Jadi aku penuhin dulu kebutuhan mereka, jangan sampai aku menelantarkan mereka dulu gitu. Jadi aku menomorsatukan anak-anak dulu pada saat itu. Jadi ketika kebutuhan mereka sudah terpenuhi, mereka udah sarapan, yang paling penting itu apa namanya, dan biasanya aku gantiin bajunya dulu atau apa segala macem, popoknya basah atau gimana, pokoknya aku kebutuhan mereka dulu lah yang aku nomor satuin, keluarga. Jadi baru setelah itu apa namanya, ketika mereka makan ya aku bisa sambil saat teduh misalkan kayak gitu, bisa nyanyi atau segala macam. Jadi kebiasaan itu aku lakukan setiap pagi. Jadi mereka udah ngerti gitu. Jadi kalau misalkan pun mereka makan dan aku lagi saat teduh gitu, mereka udah tahu gitu, dan mereka nggak akan ganggu gitu, mereka nggak akan yang rese yang ayo sini apa segala macam ini, nggak akan gitu. Jadi paling mereka cuma datang, mama lagi ibadah ya gitu. Paling gitu aja gitu, karena mereka udah lihat kebiasaan itu setiap hari gitu. Jadi em, ketika aku bilang iya ya gitu, jadi mereka ya udah, mereka tahu sendiri, dan ya aku selesai dia baru nyamperin lagi, mama udah selesai ya, dan baru segala macam. Jadi apa namanya, tetap berdoa dulu sih pertama, Ya, pasti pagi-pagi sebelum melakukan segala aktivitas berdoa dulu. Tapi untuk saat itu yang butuh waktu cukup lama, hampir ya setengah jam gitu kalau pagi, ya itu kan pasti butuh butuh memang momen. apa, spare waktu kan. Jadi makanya aku dahuluin anak-anak dulu, baru habis itu aku bisa apa namanya, saat teduh gitu. Dan mereka juga mengerti itu. Iya. Sederhana sih ya. Sebenarnya sederhana, mempersiapkan makanan, ya, memeluk anak-anak setiap pagi. Itu kebiasaan-kebiasaan yang sederhana sebenarnya. Tapi kebiasaan yang sederhana ini bisa berdampak besar karena bisa memperkuat ikatan antar anggota keluarga, memperkuat ikatan batin antara suami, istri dengan ayah, dengan anak-anak, ibu dengan anak-anak. Oke. Dan poin yang kedua adalah ketika kita pulang dari kerja gitu atau pelayanan, usahakan pulang tepat waktu. Jadi pulang tepat waktu dari tempat kerja atau tempat pelayanan. Memang di zaman sekarang gitu ya, kesibukannya mungkin tidak berujung. Bahkan ketika WFH pun bisa melebihi jam kerja di kantor biasa gitu. Seringkali saya dapati teman dan juga keluarga saya itu eh, hanya jam-jam kerjanya itu di luar dari jam kerja biasa di kantoran bahkan gitu, karena WFH ini gitu ya. Tapi ingat bahwa kita punya keluarga gitu. Jangan kita memaksakan diri untuk terus bekerja demi ambisi, demi memang itu baik gitu. Bekerja itu baik. Pasti tujuan kita bekerja, kita sebagai orang tua, kita sebagai ayah, pasti kita atau istri sekalipun yang bekerja. Itu pasti baik semua tujuannya untuk memberikan kehidupan yang lebih baik lagi bagi keluarga kita. Tapi jangan lupa kita dengan keluarga kita gitu. Artinya eh, usahakan pada saat setiap selesai dalam kegiatan kita itu tepat waktu. Tepat waktu setelah kita menyelesaikan pekerjaan kita tepat waktu, kita kembali ke keluarga kita. Kita kembali menikmati waktu-waktu bersama dengan keluarga kita dan anak-anak kita. Nah
Nah, itu masuk yang ke yang ketiga kali ya, itu meluangkan waktu bersama keluarga ya. Mungkin ada juga banyak kan gitu. Kita juga nggak menyalahkan pekerjaan ya gitu. Tapi apa namanya? Mungkin kalau memang dia sudah full satu Senin sampai Jumat ya udah gitu. Harus harus disempatkan waktu-waktu apa namanya ya, ya memang harus disempatkan gitu, mau sebentar apapun atau apa namanya, sesingkat apapun gitu, itu yang penting kualitasnya gitu. Jangan jangan apa namanya, ketika oh ya udah aku ngeluangin waktu ya gitu, hari Minggu aku bener-bener free banget nih, udah free aja bener-bener hari Minggu, ya udah hari Minggu gitu. Jangan nemenin anak tapi kita sambil main handphone atau segala macam gitu. Jadi apa, meluangkan waktu sih supaya mereka juga merasakan keberadaan keberadaan kita sebagai keluarga. Iya, karena memang kalau tidak bisa dipungkiri memang kadang-kadang ada pekerjaan yang mendadak ya. Ada pekerjaan yang mendadak, ada sesuatu pekerjaan yang mendesak kita untuk harus segera diselesaikan bahkan di hari libur sekalipun gitu. Tapi kita bisa mencoba mengganti dengan hal lain gitu. Misalnya saya pernah juga teringat berjanji waktu itu pernah dengan anak saya waktu masih sebelum pandemik saya bekerja, saya bilang oke, hari ini kita liburan ya, kita apa akan ajak abang main misalnya ke suatu tempat. Tapi ternyata pada hari itu saya diharuskan bekerja. Dan di saat itu saya juga berusaha bilang, memberikan pengertian pada anak saya walaupun mungkin dia kecewa gitu. Tapi saya memberikan perhatian dan pengertian dan juga saya menggantinya dengan hal lain. Gitu. Jadi itu yang kita usahakan. Cari cara supaya waktu kita tidak tersita hanya untuk pekerjaan. Poin yang keempat adalah jangan pisahkan keluarga dengan pelayanan dengan atau pekerjaan. Artinya jangan pernah berpikir bahwa oh ini saya punya urusan keluarga, urusan pelayanan. Oh ini urusannya pekerjaan. Ini nggak ada hubungannya dengan keluarga. Oh ini urusan keluarga, nggak ada hubungan dengan pekerjaan. Jadi jangan pernah berpikir bahwa urusan keluarga, urusan pekerjaan dan pelayanan itu berbeda. Fakta sebenarnya adalah pelayanan, pekerjaan dan keluarga itu tidak bisa terpisahkan. Saat kita melayani, kita juga bisa melibatkan keluarga kita dalam pelayanan. Kita bisa memadukan dua kepentingan atau tiga kepentingan ini di dalam satu jalan untuk menuju satu tujuan yang sama. Jangan pernah memisahkan atau menganggap yang satu lebih penting daripada yang lainnya. Saya teringat kembali pada saat waktu masih bekerja gitu atau baru-baru ini bahkan gitu ya, dengan pekerjaan sebagai pengurus di salah satu asosiasi, saya bahkan meminta kepada pengurus yang lain untuk saya bisa membawa keluarga. Bahkan pada saat saya juga masih sering menerima jadwal pelayanan sebagai pujian gitu di sebuah gereja, saya juga berusaha untuk membawa istri dan anak saya ikut serta dengan saya. Di situ juga ada suatu kebahagiaan tersendiri gitu. Ada suatu kesenangan tersendiri kalau kita bisa melibatkan anak-anak kita dan istri kita dalam pekerjaan ataupun pelayanan kita. Oke, terus di poin kelima itu adalah membangun mesbah keluarga setiap hari. Nah, ini juga yang kita terapin di keluarga kita ya. Walaupun anak kita itu masih kecil-kecil, masih mau 3 tahun, 4 tahun, yang umur segitu tuh nggak bisa diem sampai lama gitu kan, kecuali ada handphone nonton. Untuk yang mereka puji-pujian, baca renungan segala macam, kita itu kan agak susah ya. Jadi paling biasanya kita tuh ngajak dia untuk berdoa singkat aja gitu, berdoa singkat. em, Terus setelah mereka berdoa, tapi kita bangun mesbah kita berdua. Jadi apa namanya, kita mengajarkan mereka untuk em, apa ya, untuk setiap hari bersyukur, berterima kasih, minta ampun. Ya kalau mereka kan masih masih kecil, jadi biasanya kita ngajarinnya minta maaf ya kan sama Tuhan kalau ada yang. Jadi hal-hal kecil kayak gitu juga bisa membangun kedekatan keluarga sih ya. Iya, jadi memang kebiasaan membangun mesbah keluarga ini harus, kalau terus dipupuk ini otomatis membangun juga hubungan antar keluarga itu semakin dekat, makin kuat. Mesbah doa juga bisa membantu setiap dari anggota keluarga kita itu lebih dekat secara fisik maupun emosional gitu. Jadi walaupun dengan kesibukan pelayanan dengan pekerjaan di luar rumah sekalipun, diusahakan untuk tetap menyempatkan diri untuk berkumpul dengan anak-anak dan juga membangun kekuatan dan kedekatan dalam doa. Simpel aja sih, maksudnya sebenarnya kayak uh, setiap malam kita pasti ada kita giliran gitu misalnya dengan anak kita, dan setelah
Misalnya juga kita juga punya waktu dengan untuk mesbah pribadi juga antara saya dengan istri. Itu juga kita bisa lakukan dengan pada saat anak-anak kita juga sudah tidur juga bisa sebenarnya dilakukan ya. Seperti itu kan, Mah? Iya, betul. Lanjut. Lanjut yang keenam. Oke. Yang terakhir. Nah, yang terakhir setelah 1 sampai 5 kita sudah coba lakukan, yang keenam juga ini poin terpenting adalah mintalah hikmat dari Tuhan. Jadi artinya pada saat kita mulai menyadari bahwa pekerjaan, pelayanan itu cukup menyita waktu kita dengan keluarga, kita, yang pertama, yang paling utama adalah kita minta pertolongan dari Tuhan untuk hikmat dari Tuhan. Bagaimana tuntunan Tuhan untuk menunjukkan cara yang lebih bijaksana bagi kita untuk memberikan keseimbangan antara kehidupan keluarga, pekerjaan, dan pelayanan kita. Kita juga bisa mengevaluasi bagaimana cara kita mengatur waktu, time management dengan kita, baik itu dalam menentukan prioritas waktu dalam setiap harinya dalam kehidupan keluarga kita, bagaimana kita memprioritaskan apa yang terpenting, waktu yang terpenting untuk kita luangkan bersama dengan istri, bersama dengan suami, bersama dengan anak-anak kita, dan kita evaluasi juga apa yang selama ini kita abaikan dan hal apa yang membuat kita seolah jauh dari keluarga kita, hal apa yang sangat penting atau malah ada sesuatu yang hal yang tidak penting yang harus kita kurangi di saat-saat waktu kita bersama dengan keluarga. Nah, kita akan coba dalam konten mengejar ini kita akan selalu coba untuk ada landasan firman Tuhannya gitu ya. Saya mencoba mencatat dengan yang berkaitan dengan topik ini dari Yosua. Dari Nabi Yosua kita bisa mempelajari bahwa Nabi Yosua ini seorang pemimpin dalam umat Sikem gitu ya, umat Tuhan di Sikem, umat Israel. Nabi Yosua ini juga sebagai imam, dan di saat dalam kesibukannya dia, dalam tekanannya dia, dalam pekerjaan dan pelayanannya dia, ada satu waktu bahwa Tuhan berbicara melalui Yosua dengan perantaraan Yosua. Yosua berbicara kepada umat Tuhan di Sikem mengenai Tuhan mengadakan sebuah pembaruan perjanjian baru dengan Tuhan. Pada saat itu Alkitab menceritakan bahwa Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikem. Tuhan berfirman melalui perantaraan Yosua. Tuhan berkata bahwa Tuhanlah yang membawa nenek moyang umat Sikem keluar dari Mesir, membawa mereka ke negeri orang Amori, memberi kemenangan pada saat berperang melawan orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, dan orang Girgasi, orang Hewi, dan orang Yebus. Sampai akhirnya Tuhan sendiri juga yang memberikan sebuah negeri yang umat Tuhan di Sikem ini untuk diami. Dan firman Tuhan juga menuliskan bahwa negeri yang mereka peroleh ini tidak dengan usaha mereka, tapi Tuhan yang memberikannya dengan karena kasih dan karunia Tuhan. Dan juga serta memberikan umat Sikem untuk mereka menikmati hasil kebun anggur, kebun-kebun zaitun yang bahkan yang mereka tidak pernah tanami. Dan selanjutnya juga dituliskan dalam Yosua pasal 24 ayat 15. Saya bacakan firman Tuhan berkata demikian. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah dalam hal ini adalah Allah kecil yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah dalam hal ini juga Allah kecil orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tapi yang di titik poin untuk ditegaskan adalah Yosua berkata, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Sekali lagi saya katakan bahwa pada saat Yosua mengambil peran sebagai pemimpin dari sebuah umat Israel di Sikem, dari pemimpin sebuah suku atau beberapa suku dari orang Israel yang dia pimpin dengan segala tekanannya, tapi dia berkata bahwa apapun yang terjadi, aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Artinya dia lebih mendahulukan untuk dia membawa keluarganya, membawa pelayanan dalam keluarganya ini, sehingga pelayanannya dia keluar itu juga berdampak dan bahkan keluarganya sendiri dibawa beribadah kepada Tuhan. Udah dijelasin ya, udah jelas panjang lebar ya. Paling aku pakai bahasa sehari-harinya itu
Yosua itu ya dia apa namanya, pastinya kalau dia membawa keluarganya itu untuk memuliakan Tuhan ya kan, pastinya sebelum itu dia pasti akan melayani keluarganya dulu. Dia pasti gimana caranya dia approach ya, approach keluarganya. Nggak mungkin dong gitu kalau kalau Yosua tuh istilahnya tidak menjadi teladan yang baik, terus dia ucuk-ucuk aja keluarganya melayani Tuhan, pasti kan keluarganya apaan gitu kan. Jadi pasti dia di rumahnya dia juga menjadi teladan yang baik, di rumahnya dia juga dalam tanda petik melayani dengan baik keluarganya. Makanya dia ketika dia apa namanya mau melayani Tuhan pun dia mengajak keluarganya. Iya, saya juga tergerak untuk berbicara sebagai seorang ayah, sebagai seorang bapak dalam keluarga, sebagai imam dalam kepala keluarga gitu. Saya seringkali berpikir bahwa eh, kita seorang ayah atau seorang bapak itu sebagai representasi Bapak kita di surga. Bagaimana kita bisa memperkenalkan bahwa Bapak kita di surga kepada keluarga kita, kepada istri kita, kepada anak-anak kita, kalau mereka tidak melihat seorang sosok figur Bapak di dunia ini yang baik, dengan kita memperlihatkan bahwa karakter kita, sifat, sikap kita, bagaimana kita memberikan waktu yang terbaik bagi keluarga kita, bagi anak-anak kita, itulah yang akan memberikan gambaran bagi anak-anak kita dan bahkan membawa istri kita mengenal bahwa kita punya Bapa di surga yang lebih baik daripada Bapa di dunia ini. Jadi memang Tuhan mau kita jadi teladan dalam segala aspek kehidupan kita. Itu pasti. Dalam aspek pekerjaan kita, dalam aspek pelayanan kita, Tuhan mau kita menjadi yang terbaik dan teladan. Karena itu jangan pernah abaikan keluarga kita, lingkungan terdekat kita, support system kita yang kita bilang bahwa support system ini hanya demi pekerjaan dan pelayanan. Karena saat keluarga dan pekerjaan dan pelayanan kita sejalan, hidup kita bisa jadi teladan dan berkat bagi banyak orang, dan semua dan siapapun yang akan melihat kehidupan kita dalam kehidupan keluarga kita akan memuliakan Bapa kita di surga gitu. Oke, ini sebagai penutup ya. Sebagai penutup aku mau apa namanya kasih cerita ya kan, cerita analogi yang mungkin itu bisa kesimpulannya ada di tangan Anda, yang mungkin bisa Anda jawab sendiri di hati masing-masing atau bisa didiskusikan atau bisa Amin. komen, dipikirkan atau apapun itu gitu. Tapi aku mau kasih cerita aja gitu analogi ini. Gitu. Kenapa sih kita berdua ya mengangkat bahwa keluarga ini apa namanya juga adalah sebagai apa ya orang-orang terdekat kita yang juga kita harus layani. Jadi ceritanya gini, ding ding ding. Jadi ceritanya ada seorang hamba Tuhan ya kan, ada seorang hamba Tuhan yang dia sudah punya jadwal untuk pelayanan di satu entah komunitas, entah gereja apapun itu gitu. Tapi dia sudah dijadwalkan untuk itu gitu. Em, Dia mau pelayanan ya kan, dia sudah persiapan dan segala macam. Dia mau berangkat terus ternyata anaknya ini sakit gitu. Anaknya sakit gitu, panas tinggi, lemah ya kan, lemah di tempat tidur dan segala macam. Tapi bapaknya ini mau 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 pelayanan, mau khotbah nih, mau khotbah. Terus udah gitu dia lihat anaknya aduh sakit lemas ya kan. Ya udah tapi dia panggil istrinya gitu, "Mah," gitu kan. "Mah, urus anak ini di rumah ya," gitu. "Kasih obat, apa namanya, kasih makan yang banyak, ini segala macam ini itu. Aku pergi dulu ya gitu. Aku mau ada pelayanan, aku khotbah dulu segala macam." Itu yang dilakukan. Nanti aku apa namanya pulang setelah itu. Setelah itu dia pergi gitu khotbah pelayanan ya kan, berjalan 2 jam waktunya. Setelah itu selesai itu dia langsung bilang, saya langsung pulang ya gitu. Dia pamit gitu sama orang, saya langsung pulang ya gitu. Terus ditanya gitu sama orang itu, loh kok kenapa langsung pulang gitu kan, biasanya kan ngobrol dulu, fellowship dulu atau Ya. segala macem gitu, kenapa langsung pulang gitu. Kemudian hamba Tuhan ini bilang, "Em, anak saya lagi sakit, tadi pas saya pergi anak saya sakit di rumah, lemes badannya, lagi nggak bisa bangun dari tempat tidur, panas tinggi segala macam." Aku cuma pengen tanya sih gitu, kira-kira orang yang mendengar itu, orang yang
menanyakan kenapa dia cepet-cepet pulang itu, terus jawabannya begitu, pikiran di dalam pikirannya dia apa? Satu, wah hebat ya, Bapak, walaupun anaknya sakit, nggak bisa bangun dari tempat tidur, Bapak tetap pelayanan, Bapak tetap pergi ke sini dan Bapak eh, berkhotbah, melayani kami. Atau yang kedua, kok Bapak tinggalin sih anak Bapak? Kalau anak Bapak kenapa-napa gimana? Anak Bapak lebih butuhin Bapak. Kami di sini ada hamba Tuhan yang lain yang bisa menceritakan kabar baik dari Tuhan. Itu bisa dijawab sendiri. Gitu aja analoginya. Oke. Ya, oke. Jadi bisa komen, bisa juga di DM ke kami juga di Instagram kami @fajar_ksj_ atau mungkin ada juga yang mau sharing bersama kami ya. Ya, buka juga karena kita menyediakan wadah gitu buat orang-orang yang mau memberitakan kebaikan Tuhan pastinya ya kan. Kita nggak akan membatasi ruang sama sekali. Nanti kita atur gimana caranya. Ya, sharing itu baik buat yang penting adalah buat kemuliaan Tuhan yang pertama. Gitu ya, dan juga membangun iman banyak orang lain. Oke, kalau gitu kita juga mau berdoa untuk semua teman-teman, saudara, keluarga yang saat ini, yang kita tahu sendiri di kondisi yang saat ini memang sangat sulit gitu ya, dengan angka COVID yang begitu tinggi. Kita berdoa untuk semua, baik yang terpapar, baik yang saat ini menjalani isoman. Tuhan memberkati, Tuhan memberikan kesembuhan, Tuhan memulihkan kesehatan kalian, dan kita percaya bahwa segala sesuatunya itu adalah rencana Tuhan. Dan kita tetap berdoa bahwa rencana Tuhan yang terbaik. Apapun yang terjadi, Tuhan beracara, Tuhan berperkara, dan Tuhan tidak pernah mendatangkan kecelakaan, bahkan Tuhan memberikan damai sejahtera dan sukacita bagi semuanya. Oke, yang penting stay safe, stay healthy. Kalau bisa stay at home supaya kita menjaga juga orang-orang di sekitar kita yang kita sayangin. Oke. Jangan lupa. Subscribe, like, komen, dan share untuk kemuliaan nama Tuhan. Oke, bye-bye. Bye-bye. See you. God bless you.